yang ada adalah debat sama dia. Memang dalam Islam itu ada 3 cara dakwah yang disebutkan di surat An-Nahl ayat 125 insyaallah. Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah ini al-ilmu wal amalus salih, ilmu dan amal saleh. Hikmah itu meletakkan sesuatu di tempatnya dengan hikmah. Hikmah ini digunakan mungkin kepada orang yang tidak mengerti hukum. Orang kalau nggak ngerti hukum, nggak punya ilmu, dan orang itu punya dorongan untuk berbuat baik, itu tinggal dikasih tahu, Mas, sholat duha itu insya Allah mudahkan rezekinya umpamanya. Dia akan seperti Allah akan jamin tuh. Dalam sebuah hadis disebutkan, ya ibna Adam irka' li rak'atain fi awwali nahar akfika akhirah. Wahai anak Adam, kau sujud buat aku di pagi hari 2 rakaat, aku cukupin hari itu buat engkau. Orang ini langsung tertarik untuk mengamalkan umpamanya. Karena dia orang nggak ngerti, dikasih tahu faham, lalu diamalkan. Wal mau'izatil hasanah. Yang kedua dengan mau'izah hasanah. Nasihat yang baik. Ini lebih kepada orang-orang yang punya ilmu tapi malas dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tahu tuh ilmunya, dia faham tuh dalilnya, hadisnya dia punya tuh. Cuma pengamalannya dia kurang. Ini perlu mau'izah hasanah. Mau'izah hasanah itu adalah nasihat dengan menceritakan reward dari Allah, balasan dari Allah yang akan diberikan kepada dia, ya, surga Allah, kebaikan-kebaikan, dan dengan menceritakan tentang dahsyatnya api neraka. Jadi dia perlu dikasih peringatan orang ini. Karena orang itu punya ilmu sebenarnya. Ada ilmunya, lulusan pesantren di Indonesia. Cuma nggak tahu. Dengar azan ya kadangkala meremehkan sekali sama sholat. Dia ada ilmunya, maka perlu mau'izah hasanah. Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Jidal. Berdialog dengan cara yang paling baik. Jadi kalau dialog ini harus dengan cara yang lebih baik. Kenapa? Karena dalam perdebatan itu biasanya akan terjadi emosi. Akan terjadi ungkapan-ungkapan yang seharusnya tidak disampaikan. Biasanya kalau debat kayak gitu tuh. Makanya ketika seorang hendak menyampaikan, dia lihat debat ini buat orang yang dia punya syubhat. Dia sudah punya ilmu dan dia menentang dengan apa yang disampaikan ini. Dan untuk debat ini diperlukan orang yang berilmu. Kalau kau nggak berilmu, artinya kau hanya bisa memberikan nasihat, kau kasih nasihat. Ketika dia ngajak debat, afwan, ana kalau untuk dialog, untuk debat, ana nggak punya ilmunya. Ana cuma ingin memberikan nasihat kepada engkau. Dan ana yakin, udahlah kalau umpamanya bicara hukum wajib atau sunnah umpamanya. Kadang-kadang itu menjadi perdebatan. Ya kau katakan, udahlah, anggap itu sunnah umpamanya. Tapi kan baik buat engkau. Kenapa kau tidak mengamalkan hal itu? Nggak perlu kita debat masalah itu panjang lebar. Jangan sampai kita nggak punya ilmu berdebat, akhirnya debat kusir. Yang ada permusuhan di antara kita akhirnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara menangkal sifat munafik pada diri kita sendiri? Yang kedua, jika kita melakukan kesalahan dan langsung tersadar lalu beristighfar, apakah dosa kita itu dicatat malaikat sebagai keburukan atau langsung dihapus Ustaz? Syukran. Barakallahu fiik. Iya. Berkaitan dengan 2 pertanyaan ini. Yang pertama, bagaimana kita menghindar dari sifat munafik? Cara pertama menghindar dari sifat munafik adalah takut dengan kemunafikan. Kau takut dengan sifat-sifat munafik. Ketakutan itu membuatmu mempelajari apa aja sifat munafik. Karena kalau orang nggak pernah takut, ya namanya orang tidak takut. Apakah dia akan mempersiapkan diri untuk menghadapi sesuatu yang berbahaya? Enggak. Maka diperlukan rasa takut
Kemudian kita tahu, ketika kita takut kita akan cari tahu munafik ini apa aja nih. Sifat-sifat munafik apa aja. Yang ketiga berdoa, setelah kau tahu ya kau menghindari. Yang keempat kau berdoa minta sama Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari sifat kemunafikan. Karena memang cara paling pintas adalah ya minta sama Allah Subhanahu wa taala agar kita dihindarkan dari sifat munafikan. Di antara doa yang dianjurkan untuk dibaca adalah Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa lisani minal kadhib wa aini minal khiyanah. Ya Allah, sucikan hati kami dari kemunafikan dan sucikan mata kami dari pengkhianatan. Allahumma tahhir qalbi min nifaq wa lisani minal kadhib, dan lisanku dari kebohongan dan mataku dari pengkhianatan. Doa, baca doa, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang berkaitan dengan masalah orang yang melakukan dosa. Apakah ketika orang melakukan dosa itu langsung dicatat dosa itu? Dalam sebuah hadis, anak-anak lama, hadis itu lama anak nggak membacanya, tapi kira-kira maknanya bahwasanya Rasul SAW menjelaskan ada dua malaikat yang mencatat, kiraman katibin, malaikat-malaikat yang mulia yang mereka tidak mencatat kecuali yang telah diperintahkan kepada mereka. Ada malaikat yang mencatat kebaikan, ada malaikat mencatat keburukan. Dua malaikat ini yang menjadi komando di antara dua ini adalah malaikat pencatat kebaikan. Ketika orang itu melakukan dosa, malaikat pencatat kebaikan mengatakan kepada malaikat pencatat keburukan, tunggu dulu, jangan kau catat dulu. La'allahu yastaghfir. Tunggu, mungkin dia istighfar. Sehingga belum dicatat. Ditunggu istighfar. Istighfar nggak jadi dicatat. Ini untuk istighfar yang memang baru dilakukan. Artinya dosa yang baru dilakukan, maka malaikat pencatat itu yang di kanan menahan malaikat pencatat keburukan untuk mencatatnya. Beberapa saat disebutkan di situ. Tapi kalau dosa itu sudah berlalu berarti sudah dicatat. Ketika dosa itu dicatat, maka istighfar itu insya Allah menghapuskan. Karena sudah dicatat, dihapus tuh kesalahan itu. Apakah dihapus, catatan itu masih ada? Ya kalau dihapuskan, kadangkala ditutupin aja gitu. Ditutupin dengan tip X, tulisan tuh ada di dalamnya tuh. Soal itu. Ketika dia balik, apakah itu akan balik lagi dosa itu seperti itu? Tergantung, kalau taubatnya dia, istighfar dia benar, insya Allah dihapuskan. Artinya dosa yang lalu udah nggak dianggap. Maka dengan cara seperti itu, ya kita istighfar terus dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan dosa-dosa kita dihapuskan sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu pertanyaan terakhir jemaah ya. Karena ada khalas udah ini karena ada yang perlu diantar ke airport. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Mohon maaf atas segala kesalahan. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah itu dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.